Kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. 1. Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah Kerajaan Samudra Pasai yang terletak di pesisir timur Laut Aceh, Kabupaten Logoseumawe atau Aceh Utara sekarang. Lahirnya kerajaan Islam pertama di Indonesia diperkirakan mulai awal atau pertengahan abad ke-13 Masehi. Kawasan Aceh yang strategis dan berada di pintu masuk Selat Malaka menjadikan Aceh sebagai tempat pertemuan para pedagang dari Nusantara dan luar negeri. Karena itulah, tidak mengherankan jika pengaruh Islam sangat kuat di Aceh dan diwujudkan dalam bentuk munculnya Kerajaan Islam Samudra Pasai. Salah satu bukti berdirinya Kerajaan Samudra Pasai adalah adanya nisan kubur terbuat dari granit asal Samudra Pasai. Dari nisan itu dapat diketahui bahwa raja pertama Samudra Pasai, Sultan Malik Al-Saleh, meninggal pada bulan Ramadan tahun 696 Hijriah yang diperkirakan bertepatan dengan tahun 1297 Masehi. Pada tahun 1521 Masehi, kerajaan ini ditaklukkan oleh Portugis. Selanjutnya, Kerajaan Samudra Pasai mulai mundur dan berada di bawah kekuasaan Kerajaan Aceh. Kerajaan Samudra Pasai berakhir pada tahun 1524 Masehi. Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh terletak di daerah yang sekarang dikenal dengan nama Kabupaten Aceh Besar. Nama Aceh menanjak dengan cepat pada abad ke-17. Sejak itu, seluruh Aceh berada di bawah naungan Aceh Besar yang berpusat di Kutaraja. Pada dasar kebesaran kerajaan Aceh adalah Sultan Alauddin Riayat Shah yang bergelar Al-Qohar. Dalam menghadapi Portugis, ia menjalin hubungan persahabatan dengan kerajaan Turki Utsmani dan kerajaan-kerajaan Islam lain di Indonesia. Pada masa pemerintahan Iskandar Muda, kerajaan Aceh mencapai puncak kekuasaannya. Bandar Aceh dibuka menjadi pelabuhan internasional dengan jaminan pengamanan gangguan laut dari kapal perang Portugis. Penaklukan demi penaklukan tidak hanya dilakukan terhadap tanah Aceh dan sekitarnya, melainkan meluas jauh keluar Aceh. Ini menjadikan kekuasaan Aceh membentang dari daerah Deli sampai semenanjung Malaka. Sultan Iskandar Muda wafat pada tahun 1663 Masehi. Sejak itu, Aceh terus-menerus mengalami kemunduran. 3. Kerajaan Demak. Kerajaan Demak terletak di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Kerajaan ini merupakan kerajaan Islam pertama dan terbesar di pesisir utara Jawa. Wilayah Demak sebelumnya merupakan kadipaten dari Kerajaan Majapahit. Kerajaan ini tercatat menjadi pelopor penyebaran agama Islam di Pulau Jawa dan Nusantara. Kerajaan Demak didirikan Raden Patah pada tahun 1478 Masehi. Majapahit mengalami kekalahan dan bergeser ke Demak. Sejak itu, Demak berkembang menjadi besar dan menguasai jalur perdagangan di Nusantara. Wilayah kekuasaan Demak cukup luas, meliputi daerah sepanjang pantai utara Pulau Jawa. Pengaruhnya sampai ke Palembang, Jambi, Banjar, dan Maluku. Dan kekuasaan Demak berakhir pada tahun 1568 Masehi. 4. Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang adalah penerus dari Kerajaan Demak. Kesultanan yang terletak di daerah Kartasura sekarang itu merupakan kerajaan Islam pertama yang terletak di daerah pedalaman suku Pulau Jawa. Sultan pertama kesultanan ini adalah Jaka Tingkir. Jaka Tingkir bergelar Sultan Hadiwijaya. Ketika Sultan Hadiwijaya berkuasa di Pajang, Ki Ageng Pemanahan diangkat menjadi bupati di Mataram sebagai imbalan atas keberhasilannya menumpas Arya Penangsang.
Sutawijaya, putra Ki Ageng Pemanahan, diangkat anak oleh Sultan Hadiwijaya. Setelah Ki Ageng Pemanahan wafat pada tahun 1575 Masehi, Sutawijaya diangkat menjadi Bupati Mataram. Tetapi ia tidak puas menjadi bupati. Ia ingin menjadi raja dan menguasai seluruh Jawa. Sutawijaya mulai memperkuat sistem pertahanan Mataram, baik dalam jumlah, kualitas prajurit maupun persenjataannya. Sultan Hadiwijaya mengetahui hal itu segera mengirim pasukannya ke Mataram. Peperangan sengit terjadi pada tahun 1582 Masehi. Namun prajurit Pajang menderita kekalahan besar. Sultan Hadiwijaya menderita sakit dan akhirnya wafat. Setelah itu terjadilah perebutan kekuasaan di antara para bangsawan. Pangeran Benowo, putra Sultan Hadiwijaya, menyerahkan tahta kepada Sutawijaya. Sutawijaya kemudian memindahkan pusat pemerintahannya ke Mataram. Sejak itu berdirilah Kerajaan Mataram. Lima, Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam berdiri pada tahun 1586 Masehi dan raja pertamanya adalah Sutawijaya. Kerajaan Mataram mencapai puncak kebesarannya pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyakrokusuma 1613 sampai 1645 Masehi. Hal itu merupakan cerminan dari kebesaran jiwa, keberanian, kepribadian Sultan Agung. Dalam sejarah Islam, Kesultanan Mataram memiliki peran yang penting dalam perjalanan sejarah kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Hal ini terlihat dari semangat raja-raja untuk memperluas daerah kekuasaan dan mengislamkan para penduduk daerah kekuasaannya hingga mengembangkan kebudayaan yang bercorak Islam di Jawa. 6. Kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar adalah kerajaan Islam di Pulau Kalimantan, tepatnya di Provinsi Kalimantan Selatan saat ini. Pusat kerajaan Banjar yang pertama adalah daerah sekitar Kuin Utara atau Banjarmasin sekarang. Namun, setelah keraton di Kuin dihancurkan oleh Belanda, pusat kerajaan dipindahkan ke Martapura. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1526 Masehi. Seiring berjalannya waktu, kerajaan Banjar makin berkembang dan bertambah luas wilayahnya. Wilayah kekuasaan kerajaan Banjar meliputi Banjarmasin, Martapura, Tanah Laut, Margasari, Amandit, Alai, Marabahan, Banua Lima, serta daerah hulu Sungai Barito. Kerajaan Banjar runtuh pada saat berakhirnya Perang Banjar pada tahun 1905 Masehi. Kerajaan Gorontalo. Pada awalnya di daerah Goa, terdapat 9 komunitas yang dikenal dengan nama Bate Salapang atau 9 bendera. Kemudian, semua komunitas bergabung dan sepakat membentuk Kerajaan Goa. Kerajaan Goa adalah salah satu kerajaan besar dan paling sukses yang terdapat di daerah Sulawesi Selatan. Pada pertengahan abad ke-17, Makassar atau Goa berada pada puncak kejayaannya. Pada masa itu, dapat dikatakan bahwa hampir semua daerah di Indonesia bagian timur, mulai Pulau Sangir, Talaut sebelah utara, Kuati bagian barat, serta daerah Marege di bagian selatan, sudah merasakan pengaruh kekuasaan Kerajaan Goa. Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate berdiri pada abad ke-13. Ibu kotanya terletak di Sampalu, Pulau Ternate. Menurut catatan orang Portugis, raja di Maluku yang mula-mula memeluk agama Islam adalah Raja Ternate, yaitu Gapi Baguna atau Sultan Mahrum, yang masuk Islam karena menerima pengaruh dakwah dari Datuk Maulana Husin.
Sultan Mahrum memerintah tahun 1465 sampai 1485 Masehi. Setelah wafat, beliau digantikan oleh putranya Zainal Abidin. Zainal Abidin hanya memerintah sampai tahun 1500 Masehi. Secara berurutan yang kemudian memerintah di Ternate adalah Sultan Sirullah, Sultan Khairun, dan Sultan Bahabullah. Setelah Sultan Bahabullah wafat, kerajaan Ternate melemah. Terjadi pemberontakan dan konflik internal sehingga kerajaan Ternate melemah dan akhirnya runtuh. Kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore adalah kerajaan Islam yang berpusat di wilayah kota Tidore, Maluku Utara. Kerajaan Tidore terletak di sebelah selatan Ternate. Pada awalnya, kerajaan Ternate dan Tidore dapat hidup berdampingan dan tidak pernah terjadi konflik. Kerajaan Ternate dan Tidore adalah dua kerajaan yang memiliki peran penting dalam menghadapi kekuatan-kekuatan asing yang ingin menguasai Maluku. Seiring berjalannya waktu, kedua kerajaan tersebut justru bersaing memperebutkan kekuasaan politik di Maluku. Pada tahun 1512 Masehi, bangsa Portugis dan Spanyol memasuki Maluku. Portugis memilih bersahabat dengan Ternate, dan Spanyol memilih bersahabat dengan Tidore. Sejak saat itulah benih-benih permusuhan mulai timbul.